Halo Auto Family, balik lagi di Kupas Divisi edisi apa? Edisi Legal and Governance. Boleh dong tepuk tangannya. Oke, thank you. Ini pas aku ngundang kemarin divisi ini gitu ya untuk jadi speaker di podcast ini kayak gitu teman-teman. Ada kata-kata yang lucu banget. Kata-katanya adalah finally kayak gitu kan. Jadi ternyata aku seneng banget nih ternyata divisi ini udah menunggu-nunggu untuk kita undang nih di podcast Kupas Divisi ini kayak gitu ya. Nah sekarang aku udah nggak sendirian kayak gitu. Aku udah berempat nih, udah rame banget bareng divisi ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah divisi Legal and Governance Relation. Correct me if I'm wrong ya. Aku tadi ngomongnya governance ya, bukan government ya. Padahal harusnya government ya. Government. Oke, ulang lagi kalau kayak gitu ya. Aku tidak lain dan tidak bukan adalah Legal and Government Relation. Oke, aku di sini bertiga. Aku di sini berempat gitu ya sama teman-teman aku dari divisi Legal and Government Relation atau yang biasanya kita sebut dengan LIGO, ya kan? Nah, di Ligo ini aku udah bersama yang pertama adalah Mas Aziz. Halo Mas. Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik kayak gitu ya. Oke, sejauh ini udah hampir berapa? Udah hampir mau 2 tahun kita WFH. Gimana Mas kabarnya? Keadaannya gimana nih? Jujur ya, WFH itu melelahkan buat gue. Okay. Kalau gue sih sebenarnya lebih prefernya di kantor ya. Iya. Karena kayak gini kita kan ketemu manusia, kita bisa sosialisasi. Betul. Lebih enak sih, tapi ya mau gimana kan sekarang kita lagi pandemi juga, kayak ya udah kita jalanin aja kerja di rumah. Iya, istiqomah. Iya, kita istiqomah dulu ya menjalankan WFH ini kayak gitu ya. Tapi senang juga sih, maksudnya udah bisa beberapa orang gitu ya udah bisa masuk kantor juga nih. Contohnya kayak gini nih, walaupun kita masih harus taat prokes, melakukan 5M kayak gitu ya, tapi tetap udah lumayan enak lah ya bisa ketemu yang lain kayak gitu. Oke, thank you Mas Aziz. Nextnya aku ada Mbak Putri. Halo. Mbak Putri, apa kabar? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sama nih pertanyaannya, gimana nih? Udah menjelang 2 tahun WFH nih. Kalau gue sih sebetulnya untuk WFH ada positif dan negatifnya sih. Oke, apa tuh? Yang pasti positifnya gue bisa menghemat duit. Bener ya, menghemat ongkos ya? Secara rumah gue jauh ya di Bekasi. Oh wow, Planet itu kali, bukan. Planet Bekasi. Jadi kan kalau ke Bekasi tuh butuh effort ya. Betul. Apalagi kalau naik Grab. Betul. Grab aja bisa sampai cepet. Jadi gue kayak bisa menghemat biaya. Yeah. Negatifnya sama kayak Ajis, gue stres. Iya. Capek di rumah, WFH gitu, butuh komunikasi sama orang, butuh ketemu, butuh temen, butuh ngobrol, walaupun kita lewat tim salala diri, tapi kan tetap aja kita perlu ketemu, say hello, chit chat kayak gitu-gitu. Iya, sih human interaction ternyata penting ya. Iya, kayak bersentuhan kan juga perlu gitu. Bersentuhan ya. Kayak gini. Bukan yang aneh-aneh ya guys. Iya, ya alhamdulillah sejauh ini baik lah. Oke. Masih ini ya, masih segar ya kita ya. Masih bisa ngobrol bareng nih walaupun WFH udah menjelang 2 tahun ya. Oke, kalau kayak gitu. Thank you Mbak Putri. Nah, nextnya nih ada Rehan. Halo Rehan. Halo Rehan. Wah, Rehan cool banget nih. Halo gitu ya. Rehan, apa kabar Rehan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, gimana Rehan? Pertanyaannya sama gimana? Atau ternyata Rehan ada part-part giliran nggak WFH kah? Atau gimana nih? Gak tau ya, kalau gua kan baru kerja langsung WFH terus nih, belum ada komparasi buat WFO. Oke. Kalau gue sih suka sih vibe WFH gini, walaupun emang gua lebih suka nongkrong juga keluar, jadi nggak di rumah doang. Oh oke. Angkatan WFH berarti ya? Nah, sama kita ya. Boleh tos dulu. Tos. Mantap. Iya nih, angkatan WFH nih. Belum tahu sebenarnya kerja di kantor tuh kayak gimana. Takut kaget gue yang ada. Iya, jadi paketnya udah ngambilnya paket WFH. Kayak gitu. Tapi memang beda ya rasanya human interaction secara fisikal sama lewat Teams. Itu beda ya, kayak gitu bisa. Kalau misalnya meeting sambil fisikal kayak gini kadang-kadang tuh ada ngalor ngidulnya juga sih biasanya, ya nggak sih?
Nah itu tuh memang itu membuat kangen kayak gitu ya. Nah yang aku pengen tanya nih sekarang nih dari Mas Aziz, Mbak Putri dan juga Rehan kayak gitu ya. Role kalian apa sih di divisi Ligo ini? Boleh dari Mas Aziz dulu dong. Oke, jadi mungkin yang belum tahu gue siapa kali ya, gue Aziz. Gue saat ini menjabat sebagai Head of Legal and Government Relation. Sebelumnya memang Head of Legal aja, tapi since 2020 Juli itu beberapa fungsi dari termasuk si Corporate Affairs, Government Affairs ini dipindahkan dari GRC ke tempat Lego ini. Jadi bisa dibilang pilar gue sekarang ada 2, ada legal sama ada tempatnya Rehan sama Miana. Which is government relation itu ya Mas ya. Oke. Wah berarti headnya nih guys, headnya lagi dari kita nih. Belum yang belum tahu boleh kenalan di sini ya. Oke. Jadi thank you so much Mas Aziz. Jadi Mas Aziz ini sekarang nih role-nya adalah sebagai Head of Legal and Government Relation dari 2 pilar itu ya guys. Oke, kalau Mbak Putri apa nih Mbak role-nya? Aku role-nya itu sebagai senior legal officer ya. Ya, tugasnya pasti bantuin Ajis. Itu udah pasti. Tapi karena kan tadi kan Ajis bilang pilarnya ada 2 kan, dia kan bapaknya sih untuk legal sama government kan. Nah, kalau di gue itu untuk di legalnya aja. Jadi gue senior legal officer, bantu Ajis di bidang legalnya aja gitu. Tapi untuk government kan juga suka bantu. Tapi kalau untuk struktur gue di bawahnya Ajis sebagai senior legal officer. Oke, bantuin di bidang legalnya. Iya, Oke. Kan ada 2 tuh. Legal sama government relation. Nah, jadi gue lebih ke legal ya? Iya, gue lebih ke legal. Kan kalau government relation ada bagiannya gitu. Tapi kita satu kesatuan kok. Oke, saling support ya berarti ya. Pasti dong. Oke, kalau Rehan? Kalau gua sebagai Government Relation Associate. Ini bagian government relation ini. Jadi mostly kerjaan gua adalah sebagai orang yang muncul di depan regulator. Jadi regulator? Jadi kan Alto tuh kerja di bawah pengawasan dari Bank Indonesia salah satunya. Jadi ketika Bank Indonesia memerlukan informasi atau perizinan, nah perwakilan Alto yang maju itu adalah gua dan Neane. Jadi kita bakal lebih banyak tektokan ke eksternal seperti itu sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita butuh ketemu gitu ya sama yang berhubungan dengan pemerintah gitu, bener? Wah gila. Ini ternyata Rehan ya yang bertemu. Pernah ketemu Jokowi nggak? Belum ya, tapi soon ya. Soon. Oke. Kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya Rehan nih tadi nyeritain ke kita sedikit gitu ya guys ya tentang ngapain sih sebenarnya government relation. Kalau misalnya untuk legal tuh tadi boleh diceritain lebih dalam nggak sih Mbak Putri? Kalau misalnya legal tuh ngapain biasanya gitu? Sehari-harinya tuh ngapain sih? Legal? Ngerjain apa sih? Lu jangan galak dong. Enggak, gue Kan acara kita nih tadi. Seru. Bawaan gue memang agak judes, tapi gue baik hati. Iya, aku tahu kok. Kalau legal itu kerjaannya sehari-hari kan tadi lu tanya ya. Yang pasti kan kita namanya aja legal. Yang pasti kita tuh kayak nge-review, membuat dokumen hukum, perjanjian, non-disclosure agreement, MOU. Kita ngurusin corporate action, terus kita ngurusin RUPS juga. Pokoknya yang berbau-bau hukum itu kita ngurusin gitu. Tuh tugasnya kita ya kayak gitu aja, nge-review, ngedraft itu yang paling utama karena kan di sini kan kita banyak perjanjian tuh. Ya udah kita yang ngebuat, kita yang ngedraft, terus ntar tektokan sama tim bisnis. Yang pasti kerjaan kita datang dari divisi lain. Kita tinggal tunggu aja. Oke, mantap, tinggal tunggu aja ya. Iya, bukan berarti kita gabut ya. Oh iya dong. Iya, tapi maksudnya kita nunggu nih. Misalkan ada request bikin Mbak Putri, Ajis, gue ada mau bikin PKS nih, tolong dong. Ya udah, bikinnya ke kita requestnya gitu. Nanti ntar kita lihat dulu nih, lo bisnis baru apa yang udah ada gitu. Nanti ntar tinggal kita bantuin, kita draft ataupun
kita buatin kalau bisnis baru, ntar kita kirim, kita tektokan, kayak gitu kerjaan kita. Terus kalau misalkan ada RUPS tiap tahun itu kita yang ngurus, dibantu sama notaris. Jadi goalnya adalah untuk membuat pekerjaan atau operation semua nih di Aalto ini berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, karena kita juga koordinasi sama si Rehan ini. Kan dia kan government relation kan. Aalto di bawah BI. BI punya peraturan. Kita nggak bisa jalan sendiri tuh, main nyelonong ya, kita nggak bisa. Nah, kalau ada peraturan nanti kita sesuaiin sama bisnis. Nanti kita tuangin di dalam perjanjian, jangan sampai bisnis yang berjalan itu menyalahi aturan yang ada. Yang ada ntar kita disemprit BI. Bahaya gitu. Itu tugasnya kita sih. Maka kan dibilang kalau kita bilang tuh kan kita legal kayak apa ya, ibarat kata kayak pelindung lah ya, itulah pokoknya buat ngelindungin ini perusahaan supaya nggak terkena peraturan yang salah atau hukum yang salah gitu. Oke. Nah, aku kepo nih. Tadi goalnya berarti kan untuk ya tadi ya menjadi pelindung kan nih, legal and government relation nih, biar kita tidak berada di jalan yang salah ya, teman-teman. Nah kayak gitu. Aku boleh nanya nggak nih ke Mas Ajis kali ya? Apa sih skenario terburuk, ya kan? Skenario terburuk atau worst case skenario kalau misalnya kita itu tidak berjalan sesuai peraturan yang ada, kayak gitu. Kira-kira misalnya nih ternyata wah ini ternyata tidak sesuai aturan nih. Sebenarnya worst case-nya apa sih? Apa sih yang bisa terjadi kalau misalnya kita tidak sesuai aturan? Oke. Sebelum ke sana sebenarnya dari legal maupun government relation kita itu selalu best effort kita adalah ngejagain semua hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan kapabilitas kita supaya intinya kita menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kita itu sebagai orang yang digugat dari pihak luar, ya kan? Nah, implikasinya apa sih kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi peraturan kayak gitu? Sebenarnya banyak. Pidana bisa, perdata bisa, ataupun terkait dengan peraturan nih, compliance ke peraturan Bank Indonesia atau misalkan PPATK, itu implikasinya bisa juga kita kena denda, sanksi administratif, surat teguran, atau bahkan sampai pencabutan izin usaha. Oh wow. Ya, itu bisa. Tapi memang dari peraturannya sendiri cukup clear, ada stage-nya. Jadi misalnya lu cuma ngelakuin hal yang kesalahan yang kecil, mungkin cuma surat teguran atau cuma dalam bentuk pengawasan aja dari Bank Indonesia. Tapi kalau misalkan ternyata udah heboh banget nih gitu kan, itu nggak menutup kemungkinan kita di freeze ataupun kita juga dicabut license-nya gitu. Oh gitu, bisa sampai ya dicabut license-nya ya. Oke. Nah tadi kan dibilang nih sama Mas Ajis gitu kan, kita nggak best effortnya adalah biar kita nggak digugat, ya kan, biar kita tidak menjadi tergugat oleh pihak luar. Pihak luarnya tuh siapa aja sih? Mungkin boleh dijelasin dong sama Mas Ajis. Pihak luarnya banyak, karena kita ini kan PIP ya sekarang ya, bukan hanya switching aja, tapi kita sekarang udah jadi PIP. PIP itu penyelenggara infrastruktur pembayaran. Nanti pembahasan lebih lanjut mengenai PIP ada di kalender HCM berikutnya. Betul sekali. Ini tahu aja nih Mas Adi. Tahu dong, gue baca soalnya. Mantap, oke. PIP itu kita bisa bekerja sama dengan yang namanya PJP. PJP itu basically adalah front end. Jadi kayak bank, terus PG, abis itu penyelenggara e-money. Nah itu adalah si PJP ini. Kita juga bisa bekerja sama dengan penyelenggara penunjang, misalnya penyedia fraud detection system, technical enabler, itu semua kategorinya masuk ke penyelenggara penunjang. Atau kita juga bisa bekerja sama dengan sesama PIP. Contohnya yang sekarang kita udah laksanain itu kayak interkoneksi yang sama Jalin, Artajasa sama Rintis. Oke. Nah, jadi kalau kita baru lihat dari 3 aspek itu aja sebenarnya kan banyak ya pihak ketiga yang terlibat dengan kita. Belum lagi yang sering kita terima itu, bukan kita terima sih. Dengan kita bekerja sama dengan si PJP, dengan PIP atau penunjang ini kan mereka punya nasabah lagi kan, PJP, bank
bank punya nasabah lagi. Betul. Nah, tidak menutup kemungkinan nasabah bank itu akan mengajukan klaim ke bank, kita jadi turut serta. Oke. Jadi pihak ketiga siapa banyak sih luas. Banyak, iya. Bahkan dibilangnya nggak terhitung kali ya. Oke. Nah, kalau itu kan stakeholder kita saat kita menjadi PIP tadi gitu ya. Nah, tapi aku kepo nih dengan stakeholder kita sebagai di perannya Rehan nih, government relation. Selain BI, kita ada siapa lagi sih yang bekerja sama? So far yang kita patuhi ini ada 2, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lainnya juga. Kita itu patuh kepada PPATK dan juga ke Bank Indonesia. Cuman tidak menutup kemungkinan terkadang kita juga terima surat nih dari kepolisian. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh biasanya masuknya melalui kita menerjemahkan ke internal. Jadi nanti semua informasi ke pihak eksternal hanya satu pintu melalui government relation. Oke. Kepolisian biasanya ngasih surat apa? Surat cinta? Ya kadang polisi tuh suka ingin tahu lebih dalam terkait penyidikan mereka. Nah mau nggak mau kan kita bakal provide data yang diperlukan. Oke. Oh ya mantap ya. Ternyata kompleks ya kita tuh berhubungannya itu juga kompleks kayak gitu ya. Jadi kan kita udah ngerti nih ya siapa aja sih sebenarnya yang berhubungan dengan kita, pihak-pihak mana aja kayak gitu kan. Nah, boleh nggak sih diceritain tentang experience dari teman-teman semua di sini tentang kelucuan atau sesuatu yang bikin kayak gitu, challenge-nya tuh apa aja sih dari si pihak-pihak luar tersebut ya gitu. Mungkin boleh dari Mbak Putri nih. Kalau gue contohnya nih ada bisa dibilang kayak satu klien deh ya, kita bilangnya kliennya Alto. Kan kalau di Alto bukan di Alto, maksudnya kalau kita kan mau sharing informasi itu kan harus ada namanya perjanjian kerahasiaan. Betul. Atau disebut juga kayak non disclosure agreement. Nah, biasanya kalau non disclosure agreement itu kan harus 2 pihak tuh. Jadi lo buka rahasia ke gue buka rahasia ke lo, sama-sama saling jaga ya cuy, kayak gitu. Misalkan kayak gitu harus. Nah, tapi si klien ini tuh kekeh. Jadi dia tuh menggunakan kayak bagi dia tuh kayak ya cuma lo doang yang harus buka ke gue gitu. Misalkan lo aja yang buka ke gue nih gitu. Gue nggak mau buka gitu. Lo harus nurut gue, tapi gue nggak mau nurut lo. Semena-mena kan, kayak gitu. Nah, yang tipe-tipe kayak gitu biasanya yang standarnya. Oke. Terus solusinya apa tuh, diomongin aja kah atau go on with that? Oh tidak, solusinya gue ganti draftnya. Galang ya? Solusinya adalah gue ganti draftnya. Iya, gue ganti pakai draftnya Alto. Gitu. Gitu. Ibarat kata lo mau jalan sama gue, ya kita sama-sama lah gitu. Oke. Iya, masa cuma gue doang yang harus nurut sama lo, sedangkan lo mau bisnis sama gue, tapi lo nggak mau nurut sama gue, macam mana kan kayak gitu. Betul. Iya, ya kayak gitulah contohnya. Ya harus ini ya guys, harus hadir. Iya, jadinya ya udah kita kirim draft baru, kita kasih ke mereka, ini loh, terus kita jelasin nih, Pak, kita harus 2 arah, Bu, kita harus 2 arah, karena kan sama-sama saling memberikan informasi, jadi nggak hanya bisa satu pihak aja gitu. Tapi ya begitu, ada yang oke, Bu, tapi ada juga yang wah nggak bisa gitu. Ya kalau nggak bisa gue ngotot, gue lebih ngotot lagi gitu. Nggak bisa ngotot ya. Nggak, yang pasti kita akan ngasih solusi yang menurut kita enak buat dua-duanya. Oke. Win-win ya. Iya, kalau misalkan mereka nggak bisa kayak, ya enggak Bu, kita mau dari draft kita aja. Ya udah Bapak maunya kayak gimana nih gitu enaknya. Ya udah dari Ibu kirim draft Ibu aja deh ya wes gitu deh, biar kita di sisi legal juga nggak jadi bottleneck kan, nggak jadi penghambat gitu. Jadi ya udahlah kita turutin gitu. Kita yang pasti kita pertama ngasih solusi dulu, mereka terima nggak terima, nanti kita cari jalan lainnya, kita kasih yang terbaik, dah gitu aja. Oke. Namanya tadi non disclosure agreement. Oke, kalian kalau misalnya mau curhat pakai non disclosure agreement juga boleh ya guys ya. Oh iya, kita tanda tangan di atas materai. Legal ya. Iya guys, biar aman ya kan, biar nanti nggak tiba-tiba masuk lambe tura. Ya kalau misalkan bocor lo bisa ganti rugi ke gue, lumayan kita duitin. The more you know.
Oke. Kalau Rehan gimana nih? Apa nih challenge-nya nih? Yang lucu-lucunya nih ada apa sih? Kalau dari ke pemerintah. Lo jangan salah nyebut lo, ntar dia salah dia yang kena. Paling karena gua banyak ngomong ya istilahnya. Jadi diplomatnya gitu ya, waktu gua tidak tentu kerjanya. Kadang waktu minggu pun mereka akan ngechat. Weekend di luar jam kerja itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol gitu. Dan terkadang mereka perlu respon dengan cepat, karena kan emang dalam beberapa kasus tuh ada yang sifatnya urgent banget dan mereka mau nggak mau mendesak kita untuk cepat merespon kembali. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih yang harus dibalance, karena kan di internal belum tentu bisa juga kan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana caranya kita deliver itu secara baik ke regulator itu jadi seni sendiri sih menurut gua. Kadang gue bisa lobby dulu lah ke mereka, kira-kira kita kasih parsial di mana. Atau kadang gue inform ke internal, guys, kalian bikin draft kayak gini ya, siapa tahu di masa yang akan datang kita bakal dimintain juga nih, jadi kalian nggak kelabakan. Strategi-strategi gitu sih yang mungkin dari JR jalanin biar nggak sewaktu-waktu kita nggak kaget ketika dimintain. Oke. Ini yang menarik buat aku adalah working on the weekend nih. Kayak gitu ya. Emang itu memang apakah sesuatu yang sudah biasakah gitu ya untuk orang-orang government relation nih di sini ada Rehan dan juga satu lagi ya membernya namanya Meana ya kalau nggak salah ya. Apakah itu sudah menjadi hal yang biasa atau gimana tuh? Jadi salah satu kerjaan gue itu ada laporan harian. Nah, laporan harian ini setiap pagi gue kasih ke Bank Indonesia sebagai salah satu pemenuhan kita kepada regulator. Nah, itu nggak ngelihat waktu, bahkan sampai minggu pun, weekend, hari raya itu tetap dikasih. Jadi ya harus siap sih untuk ngasih ke regulator terkait dokumen-dokumen yang mereka minta. Oke. Tapi Rehannya sendiri selalu siap kah? Ya salah satu kewajiban ya, mau gimana, mau nggak mau kita harus siap sih. Oke. Ada bosnya. Iya, baru mau ngomong. Iya, kadang kalau weekend tuh gue suka ketiduran laporan itu, jadi mau nggak mau siang. Dia tuh sebenarnya agak ngeri-ngeri juga mau ngomong suatu kewajiban apa bukan, tapi kayak aduh ada aja. Ya udah deh. Mau nggak mau. Oke. Tapi I'm sure Rehan juga did a great job ya selama ini kayak gitu ya. Oke. Nah, itu ya guys ya. Nah, kalau misalnya dari Mas Aziz sendiri apa sih sesuatu yang challenging tapi lucu nih so far nih? Pasti kan kalau head udah tertampar banyak hal kali ya, Mas. Kita tuh ini waktu awal-awal sih banyak banget. Kita kan back end ya. Kita back end, kita itu boleh kerjasamanya hanya dengan front end. Banyak banget dulu awal-awal itu calon-calon mitra itu yang datang ke kita tapi dia tidak punya license apapun gitu kan. Jadi kalau dia nggak punya license kan kita akan selalu anggapnya merchant, ya kan. Nah itu mereka kadang kayak suka maksa. Gua nggak ngomongin tim bisnis ya, ini gua ngomongin kliennya ya. Tenang ya, kita tidak mention siapa di sini. Ya, kalau kayak gitu kan udah pasti nggak bisa dong. Ya lo nggak bisa connect ke gua karena gua cuma bisa connectnya ke front end gitu. Akhirnya kalau dari situ ya kita kan juga punya kenalan. Mungkin ada beberapa klien kita yang dekat gitu kan yang front end. Ya akhirnya si merchant ini kita lempar ke mereka. Jadi dengan mereka connect ke front end, mungkin bisa connect melalui kita. Jadi tetap kita nggak memutus hubungan dengan si non license company ini, tapi kita tetap mengarahkannya ke tempat lain gitu. Oke. Ada jalurnya ya Mas ya. Oke. Nah, kita kan bergerak di bidang finansial nih Mas. Kepo nih. Maksudnya kita berhubungan dengan sesuatu yang monetary. Zuid ya. Ya kan, bank ya kan, kita juga relationnya ketat banget nih sama BI kayak gitu ya. Is it hard? Karena kan ini kan berhubungan dengan sesuatu yang
ini ya, bahkan ABBA ya kan punya lagu sendiri, Money Money Money. Ya kan? Jadi ini menurut aku sesuatu yang enggak main-main gitu, bukan sesuatu yang apa ya? Yang ya udahlah kayak gitu. Dan ini bagian legalnya lagi, sesuatu yang memang formal ada gitu kan, bukunya, black booknya ada kayak gitu. Susah gak sih Mas? How do you feel? Gini, pertama gue ralat dulu ya. Kita memang keuangan, tapi lebih tepatnya kita itu bergerak di bidang sistem pembayaran. Oke. Nah, terus pertanyaan Indi, apakah susah jadi legal khususnya di bagian keuangan sistem pembayaran ini? Menurut gua seru, bukan susah. Seru ya, oke. Gimana tuh serunya? Karena gini, gue pertama kali kerja itu di tahun 2015, ya kan? Itu gue pertama kali kerja di keuangan perbankan. Oke. Nah, terus gue pindah ke Alto. Prinsipnya kan sama-sama ngurusin duit, sama-sama ngurusin sistem pembayaran. Tapi ternyata begitu gue terjun ke sini tuh beda banget. Karena gue yang di perbankan biasanya gue cuma ngurusin capital market, custody, international banking, LC, terus ya pokoknya urusan perbankan yang lebih ke arah internasional lah urusannya sama capital market. Begitu masuk ke sini beda banget. Gue nggak pernah nyentuh sama sekali Alto itu, apapun gue tahu, tapi gue nggak tahu akan seribet itu, gitu kan. Nah, tips dari gue gimana sih supaya bisa menjadi legal khususnya di bidang sistem pembayaran atau keuangan ini? Yang paling penting adalah lu banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca. Kalau lu masih punya senior, lu banyak-banyak tanya sama senior lo. Kayak sama Mbak Putri kan senior gue di Alto, Mbak Dian juga senior gue di Alto. Dulu tuh awal-awal gue banyak nanya mulu ke mereka. Memang butuh waktu, tapi eventually kalau lu mau belajar, lu punya kemauan, lu mau baca, semua akan jadi gampang sih, semua akan jadi mudah, semua akan bisa. Gitu. Makanya gue bilang seru adalah karena lu jangan terlalu pede, lu udah pernah bekerja di bidang keuangan, karena tiba-tiba lu pindah ke bidang keuangan yang lainnya itu belum tentu sama. Oke. Gue punya background financial institution, misalkan gue dari BCA gitu kan, gue swasta terbesar, gue sampai sini juga kekok kok dulu. Ternyata beda ya? Beda, totally beda. Apa sih yang signifikan banget bedanya? Di part mana? Bedanya itu balik lagi karena pada dasarnya BCA itu front end, Alto itu back end, ya kan. Kalau yang ini kita urusannya banyaknya sama nasabah, sama merchant. Gua yang punya produk, lo mau apa, gitu kan. Kita nyediain dulu mungkin uang elektronik, terus kita nyediain layanan perbankan, deposito dan lain-lain. Kalau di sini kan benar-benar lebih ke arah kayak gua punya sistem, gua punya jaringan, gua connect ke lu, nanti kita semua bisa transaksi, ya kan? Nah, ketika di sininya nih, ketika Alto mengepakkan sayapnya, itu hal-hal yang sangat berbeda ketika gua berada di perbankan yang lain ya. Oke. Seru guys. Nah, kayak yang tadi Mas Aziz bilang gitu ya, banyak baca. Baca apa sih Mas? Tentu pertama ketika lu bekerja di suatu company gitu kan, lu harus baca gimana cara tim lu bekerja. Biasanya juga di dalam suatu divisi itu udah ada guidance-nya nih. Betul. Contoh ya, misalnya PKS-nya tuh apa-apa aja, PKS-nya itu kayak gimana bentuknya, isinya tuh mengenai apa, terus ada manual prosedurnya juga seperti apa. Pada dasarnya dari situ nanti mulai akan nih kegambar, ternyata company ini tuh bergeraknya seperti ini, kegiatannya itu begini, detailsnya itu kayak begini. Nah itu pertama kali lu mulai pelajarin company lu. Nah dari situ lu akan harus mempelajari peraturan yang eksis, yang harus di-comply sama company lu. Nah, dari situ menyesuaikan lagi apakah implementasi di company-nya sudah benar dengan peraturan yang sudah berlaku. Nah, ya, dari situ
harapannya sih ya udah ya tinggal nanti diterjunin ke lapangan, nanti bisa berkembang sendiri. Oke. Nah, aku kepo sedikit ke Mbak Putri deh. Kalau misalnya tadi Mas Aziz kan bilang sebenarnya seru kayak gitu ya, seru dan bahkan ngasih tips guys untuk kalian kalau misalnya kalian mau terjun ke bidang keuangan yang gerbang pembayaran kayak gitu ya, itu tuh kayak apa sih? Kalian harus apa kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk Mbak Putri sendiri nih, sebelum Mbak ada di Alto di gerbang pembayaran kayak gitu ya, di bidang ini gitu ya, Mbak Putri pernah bekerja di mana aja sih? Gue angkatan tua nih. Aku nggak bilang. Gue itu dulu sebelum masuk Alto itu gue kerja di law firm. Oh, law firm. Iya. Oke. Gue kerja di law firm, tapi itu law firmnya itu kebanyakan untuk perdata, ngurusin bank, retainer bank. Nah, gue masuk Alto. Sama. Gue kalau Ajis kan dia dulu di perbankan, seenggaknya maksudnya udah ada nyantol soal keuangan. Iya. Nah, gue law firm. Law firm masuk ke Alto. Gue aja pertama kali tuh nggak tahu Alto apa. Gue bingung. Sujud, gue pikir Alto tuh pertama 2 air minum. Air minum sama Mbak. Iya. Iya Gue tuh pas ditelepon dulu kayak, jadi dari Alto apa, gue bingung pas datang, kok ada mesin ATM. Nah, gue bingung tuh. Air minum tapi ada mesin ATM. Akhirnya gue dikasih tahu, oh jadi Alto tuh kayak dulu masih perusahaan prinsipal PMK kayak gitu-gitu. Terus diceritain, ya udah. Jadinya ya benar kata Ajis, kalau untuk jadi legal pada dasarnya semua pekerjaan itu nggak ada yang mudah. Ya kan, pekerjaan tuh nggak ada yang mudah. Lo beberes rumah aja capek kan, kasarnya. Betul. Tapi asal lo mau berusaha, ada kemauan, ya semuanya gampang gitu. Bukan menggampangkan ya, tapi ya lo pasti bakal bisa gitu. Enaknya jadi legal di sini yaitu lo akan tahu semua proses dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi lo belajar, nggak cuma di legalnya aja. Enak, lo mau pindah divisi? Saya tidak punya ilmunya. Nanti berantakan. Iya, enaknya kayak gitu. Kalau dibilang susah, nggak ada yang susah. Asal lo mau belajar aja. Asal lo mau belajar, asal lo mau baca. Bener kata Ajis, kan kalau kita kan banyak peraturan. Ya banyak baca, biar bisa kita compare ke dalam PKS. Ya biar jadi nggak abu-abu gitu. Kalau ada perjanjian yang bisnisnya jalan kan enak sesuai sama peraturannya. Kayak gitu sih. Wah, berarti bisa dilihat ya guys, teman-temanku di sini semuanya pada rapi-rapi dan mengikuti peraturan. Jangan pernah kalian terlambat kalau misalnya janjian sama mereka. Oke. Nah, kalau misalnya Rehan nih, Rehan mungkin paling ini ya, paling muda lah. Paling muda. Nggak enak banget ngomongnya. Maaf ya. Ya udah kita balik aja nih. Mbak Putri dan Mas Aziz sudah lebih senior daripada Rehan kayak gitu kan. Kalau misalnya Rehan sendiri, how do you feel sih? Aku lebih pengen nanya, how do you feel saat udah masuk di government relation nih? Gimana sih perasaannya kayak gitu ya? Apakah itu dia tadi kalau Mas Aziz kan seru kayak gitu kan? Apa aduh, susah misalnya kayak gitu atau kayak gimana sih? Gua paling curcol sih. Nah, curcol. Ya, boleh curcol Mas. Jadi kalau di Lego itu kita kan background pada hukum, kecuali gua background politikus, anak HI. Nah jadi pas pertama kali masuk, gua di interview sama Bang Ajis, pertanyaan gini, hobi lu apa sih? Gua bilang ya gua anak politik, kerjaan gua baca buku gitu. Jadi lu siap nggak baca PKS, baca SOP? Ya gua bilang siap karena ya emang makanan gua juga gitu. Jadi selama 1 bulan gua kerjaan gue cuma baca doang tuh, dicekokin buku, dicekokin PKS, dicekokin aturan. Jadi ya gue sampai sekarang pun nggak hafal gitu semua aturannya. Cuman kalau ditanya bagian ini ada di mana sih? Oh ya ada di peraturan Bank Indonesia sekian. Gitu. Oke. Jadi ya kalau dibilang di antara teman-teman lain di Lego, background gue beda sendiri. Nah itu salah satu adjustment terbesar gue sih sebenarnya kerja. Apalagi kalau tadi Mbak Putri udah dari awal kerja di legal, Mas Ajis di bank. Gue dulu kerja pertama itu di Venture Building, perusahaan inkubasi. Oke. Jadi ya walaupun emang gue berhubungan dengan regulator juga dulu di perusahaan gue sebelumnya,
Cuman berbeda banget 180 derajat. Kita ngomong duit, nggak lagi ngomong startup. Ini perusahaan yang udah settle, jadi gue banyak belajar sih selama gue kerja di Alto. Oke. And many more to come ya, Mbak dan Mas. Many more to come. Serem banget. Serem banget suaranya. Oke. Sekarang aku mau nanya nih tentang yang ini, jujur-jujuran aja gitu kali ya. Sebenarnya suka dukanya apa sih berada di divisi legal di Alto nih? Kayak gitu ya. Mungkin boleh dari Mas Ajis dulu deh. Dari Mbak Putri lu aja. Oh boleh. Ditunjuk mah langsung. Tunjuk. Aduh, bapak gue ada di sini lagi. Ini nggak boleh seksi sendirian aja nih. Biasa lah kan biar para Alto family tahu nih sebenarnya what it takes to be in this division atau in this role kayak gitu. Suka duka, aduh berat. Jadi gini. Kalau sukanya, yang tadi gue bilang, sukanya kita jadi tambah pengalaman. Kesannya sih klise, gue ngomong kayak, tambah pengalaman ya. Tapi memang bener, lo kerja di legal sini, lo tuh bakal bisa tahu deh flow dari awal sampai akhir. Misalkan satu bisnis, lo jadi bakal ngerti tuh bisnisnya dari awal kayak gimana, operationnya kayak gimana, settlementnya kayak apa, fee-nya pun kayak apa. Jadi kita tahu tuh, itu sukanya. Jadi lo nggak cuma kayak, oh gue anak legal, gue ngurusin legal kayak penyelesaian hukum gitu-gitu doang. Semuanya kita tahu, itu sukanya. Jadi tambah pengalaman, walaupun gue ngomong kesannya klise, tapi itu kenyataan. Iya betul. Dukanya, nah ini nih. Siap dulu ya, Bismillah. Dukanya itu kan kadang-kadang kalau dari government relation atau dari BI kan suka ada peraturan baru. Peraturan baru. Nah, itu dukanya kita kadang-kadang kita harus nyesuaiin bisnis sama yang ada di PKS. Jadi kayak ibarat kata, ini bisnis sudah berjalan, PKS sudah ada peraturan baru. Mbak, Mas, ada peraturan baru nih dari BI begini. Ya mau nggak mau kan ngebongkar lagi. Gitu. Oke, adjustment-nya ini banget ya, apa konstan atau rapid gitu ya? Iya, jadi terus kayak ya bisa kita harus mau nggak mau kayak wah ada peraturan baru. Ternyata ya misalkan ada satu poin A di dalam perjanjian lama gitu. Ternyata ada peraturan BI baru, poin A-nya ini sebenarnya udah nggak boleh gitu. Berarti kan mau nggak mau harus ngerombak lagi dong. Iya. Belum lagi nanti ntar bukan ngomongin bisnis ya. bukan. Maaf ya. Nah, misalkan ada datang request, misalkan kayak ada satu bisnis yang sebetulnya masih abu-abu nih. Nah, kita dari sisi legal tuh harus muter otak. Gimana caranya bisa masuk tuh. Masuk di dalam bisnis belum ada peraturannya tapi peraturan masih digodok ibarat kata, tapi kita udah berjalan dan kita harus masukin. Nah itu tuh muter otak kita. Oke. Tapi selama ini terselesaikan. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Perlu banget ya. Kerjasama kita satu divisi. Oke. Mantap. Oke. Nah kalau misalnya dari Rehan nih. Suka duka, sukanya gue dapet banyak kontak orang penting sih sekarang. Lumayan di channel kan. Iya, balik lagi kayak tadi ya guys ya. Belum aja Jokowi dapat kontaknya Rehan kan. Siapa tahu Gubernur BI kan mau minta nomor gue nanti. Lah. Hei Anda. Tapi dukanya adalah gue sekarang jadi punya 2 WhatsApp sih. Oh, dukanya punya 2 WhatsApp. Iya. Mau gak mau gue harus ngebagi handphone gue, ada yang buat kerja, ada yang buat personal. Nah, betul. karena bisa dibilang orang-orang bakal menghubungin gue, apalagi lewat WhatsApp gitu. Dan weekend pun bakal terusik kalau gue nggak bisa manage waktu secara baik. Oke. Jadi ya suka dukanya ada, cuman lebih banyak sukanya karena balik lagi gue belajar banyak hal, gue dapat koneksi yang bagus, dan kadang gue juga dari Bank Indonesia tuh suka ngirim parcel ketika gue ikut kegiatan mereka. Lumayan dapat cindera mata, gue dapat dikasih voucher, itu salah satu benefit gitu ya? sih. Oke deh kalau Itu masuk gratifikasi nggak ya? Enggak. Sudah dicek. Itu ada perjanjian Kurang lo. itu. Itu suka ada perjanjiannya lo deh. Waduh. Anti gratifikasi tuh. Benar. tuh kan nanti di sablon boleh tuh ya. Nah balik lagi nih ke Mas Aziz. Kalau Mas Aziz gimana nih? Suka duka menjadi legal and government relation ya. Mungkin
Dulu jadi gue pernah di coaching sama salah satu senior gue. Menurut gue dulu ini adalah duka gue, tapi sekarang ini jadi suka gue. Waduh. Jadi intinya apa yang menjadi duka gue itu adalah gue ngomong gini, kenapa gue sebagai orang legal, gue itu harus dan dituntut untuk mengerti semuanya. Tapi ketika gue nanya sesuatu ke mereka balik, mereka belum tentu mengerti dan mereka nggak mau tahu, kan? Wow. Dia cuma jawab gini, tergantung lu mau ngelihatnya point of view-nya dari mana. Kalau gua, ini dia ya yang ngomong. Kalau gua akan ngelihat itu sebagai positif. Kenapa? Karena bagusnya adalah lu jadi tahu semua hal, Vi. Jis. Lu jadi tahu semua hal, lu jadi belajar banyak. Coba lu berkaca kepada direktur ini, direktur itu. Kalau lo lihat orang yang posisinya ada direktur, mereka nggak tahu cuma satu subjek, tapi luas. Pandangan mereka luas. Mereka menguasai A, B, C, dan D. Sekarang pilihannya ada di lo. Lo mau jadi orang yang menguasai satu subjek, atau lo mau jadi yang kayak di atas? Gila, merinding bro. Ini Jos Gandos nih guys namanya. Jos Gandos approve. Gokil, oke benar. Jadi menurut gue sukanya itu sih, walaupun emang capek ya, capek sih iya gitu kan, kayak lo harus banyak belajar A B C D E F, kayak lo harus tahu semuanya, tapi itu poin plusnya, jadinya kita memang ngerti gitu loh semuanya. Oke. Wow, oke guys. So sekarang kalian tahu ya what it takes to be in this division ya. Di Alto juga nih kalian tahu kayak gitu kan. Karena sebenarnya itu adalah question terakhir aku pada hari ini untuk divisi Legal and Government Relation kayak gitu ya. Thank you so much untuk Mas Aziz, untuk Mbak Putri dan juga untuk Rehan pada hari ini udah share ke kita, mantap banget. Tepuk tangan dulu guys. Ya mantap banget. Mudah-mudahan kalian bisa tercerahkan tentang apa sih sebenarnya legal, apa sih sebenarnya government relation, dan apa sih sebenarnya government relation dan juga legal di Alto ini kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian juga mungkin terinspirasi untuk nantinya ikutan gabung di kita gitu ya, itu juga bisa banget belajar. Mudah-mudahan bisa dapat insight dari podcast kita pada hari ini kayak gitu. Nah, sebelum kita turn off nih, boleh dong satu-satu nih dari kalian kasih apa ya? Kasih penyemangat kayak gitu ya. Boleh. Dari Rehan dulu deh kalau kayak gitu ya. Udah ditunjuk soalnya nih. Kayak gitu ya. Kasih penyemangat untuk orang-orang di sana yang mau masuk nih ke government relation gitu. Apa sih mungkin tips khas gitu kali ya dari Rehan sendiri, apa sih mereka harus melakukan apa, what it takes? Paling dari gua adalah kita nggak bisa milih kolam, jadi mau nggak mau lu harus belajar cara berenang. Karena kayak gua sendiri background itu berbeda jauh dari apa yang gua kerjakan sekarang, tapi semuanya bisa gua pelajarin dan alhamdulillah gua berenang sekarang. Oke. Jadi learn to adapt, learn to know more, dan agile, karena kalau lu cuman statis lu nggak akan belajar. Keluar dari comfort zone, itu sih kalau di gua. Oke, keren guys. Keluar dari comfort zone ya, keluar dari bubble kalian terus kayak gitu ya, dan belajarlah untuk berenang. Mantap, thank you so much Rehan. Nah kalau dari Mbak Putri apa nih Mbak, kalau dari Mbak? Kalau dari gue, ini kan buat gabung sama orang legal ya. Buat semua orang yang terinspirasi untuk menjadi orang ligo. Iya kan, siapa tahu nih di kedepannya Mas Alto. Oke. Jadi gini, kalau dari gue yang penting lo harus mau belajar. Jadi jangan mentang-mentang lo cuma gue lulusan hukum, baik perdata, pidana, lo cuma mau belajar hal itu aja. Karena kita di sini dituntut harus bisa berpikir layaknya orang bisnis juga. Jadi ya sama kayak Rehan, nggak cuma mandek di satu pemikiran aja. Harus bisa open, yang pasti harus tahan banting. Karena hidup itu keras sih, dan bekerjaan itu merupakan bagian dari hidup. Nah, jadinya ya itulah. Ya oke, benar-benar harus open minded. Ya harus open minded, tahan banting. Resiliensi kalian akan diuji di sini. Iya, betul. Oke, mantap. Tepuk tangan lagi.
Mantap. Oke, kalau misalnya dari Mas Ajis gimana nih? Ya gitu. Gimana ya? Nah, gue nggak mau ada orang-orang legal tuh kayak gitu. Oh, I know. Pusing, keren banget. Oke. Paham, pesan tersampaikan. Bagus. Sebenarnya basically udah di-mention sama Rehan, sama Mbak Putri juga udah di-mention ya legal tuh harus gimana, government relation itu atau harus gimana. Tapi satu hal buat gue lupa lagi mau ngomong apa. Gak apa-apa, tenang aja. Satu hal buat gue. Satu hal buat gue. Kalau lu mau jadi legal, lu mau jadi lawyer, you need to be flexible but still on track. Fleksibel. Fleksibel tapi lu masih tetap berada di dalam pagar dan berada dalam batasnya. Karena itu adalah lawyer. Oke. Jadi jangan cuma gitu deh. Gitu ya. Gitu deh, gimana ya? Oke, benar. Oke, tepuk tangan. Woo! Baik, tepuk tangan ya hari ini ya. Oke, jadi sekali lagi mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi dan ngasih kalian insight tentang apa sih sebenarnya legal dan juga government relation moreover di Aalto kayak gitu ya. Dan thank you so much sekali lagi untuk Mas Aziz, untuk Rehan dan juga untuk Mbak Putri yang udah menemani aku pada hari ini ya untuk ngisi dan sharing nih tentang legal and government relation di Aalto. Dan segitu dulu dari kita, jangan lupa pantengin terus Spotify kita dan YouTube kita di Kupas Divisi ya kan untuk divisi-divisi berikutnya. Thank you guys, bye bye all the family, stay healthy, take care. And